kepadamu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami datang membawa persembahan kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami.
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan bertahta atas pujian setiap kita. Ketika kita datang membawa korban syukur, membawa penyembahan kita, percayalah Tuhan akan lawan. Tuhan akan menyatakan kuasa. Shekara papatakan nama rama shekara lama lama si kurata kaya rama shekara lama. Mari bangun dirimu. Mari kita berbahasa roh, terus terhubung dengan Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan, Tuhanlah sumber jawaban, Tuhanlah yang memberi pengharapan, janji-janjinya yang menghidupkan, janji-janjinya yang menguatkan kita untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya dengan sepenuh hati, sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi setiap orang yang bersungguh hati kepadanya. Shekara papatakan nama rama shekara lama shekara maya lama shekara lama maya lama kurama ini lama shekara lama. Haleluya, Kaulah Tuhan penghibur kami, gunung batu keselamatan kami, kota benteng hidup kami. Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang maha besar, Allah yang tak pernah berubah. Kaulah Alfa dan Omega. Kami menaruh pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Janjimu adalah ya dan amin. Engkau tak pernah lalai akan setiap janjimu, karena Engkau pasti akan menggenapinya. Karena kami mau terus berpegang hanya kepada Engkau, bersandar hanya kepada Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita bangkit bersama-sama dan sekalian katakan, takkan pernah ku bawa. Biarlah persembahan kami Tuhan selalu berkenan di hadapan Engkau. Yang harum dan sejati di hadapan Yesus ku
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah apa yang kami bawa di hadapan Engkau berkenan selalu di hadapan-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami mau mengatakan Tuhan, mau menyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang beserta dengan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap bersorak bagi Tuhan, amin. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Mari tengok kanan kiri kita. Engkau adalah pemenang. Kita mau bersorak bagi Tuhan pagi hari ini. Hidup baru Kau beri, walau barat tanpu jadi harian, hapus segala dosa dan masa lalu. Hidupku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan-Mu Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Kami kagum Tuhan. Yes. Akan kebaikan-Mu, hidup baru Kau beri, walau barat tanpu jadi harian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan-Mu Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Mari bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Bersama-sama kita berseru bagi Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan-Mu Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu,
Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan, amin. Untuk menyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Karena Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan tiada taranya, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Bersama-sama kita mau katakan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Nyanyikan kebaikan yang tak lekang oleh waktu. yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu. Kebaikan Tuhan selalu abadi buat setiap kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau datang lebih lagi mendekat kepadamu Tuhan, masuk dalam hadirat, karena kami rindu akan perkataan-Mu. Kami rindu dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, apapun keadaan kami. Kami mau katakan ya Bapa, dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku,
dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku Hanya Engkau ya Tuhan tempat sandaran kami. Hanya Yesus yang kami andalkan, gunung batu perlindungan kami. Sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Hanya Kau Tuhan kekuatan kami, hanya Kau Yesus. Kami datang padamu, membawa seluruh hidup kami. Oh, mata kami tertuju padamu. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Terus bangun keterhubunganmu saat ini, beberapa saat ini dengan Tuhan. Sebab Tuhan rindu untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Mari sembah Dia. Mari bangun dirimu. Bangun dirimu. Biarlah pagi hari ini Engkau mencurahkan kekuatan yang baru Tuhan. Ada pengurapan yang baru yang kami imani dan kami terima. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Biarlah pagi hari ini Engkau mencurahkannya Tuhan. Roh yang senantiasa berkobar-kobar di dalam setiap kami.
Dan kami sadar kami perlu perkataan. Sepatah kata saja itu menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami Tuhan, menyegarkan kami. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Kau beracara di tempat ini. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Dan terima dengan imanmu. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, terobosan terjadi, kesegaran terjadi. Shekarapatakan amaraba shekararararaba yaraba senararaba. Terima kasih. Kelepasan terjadi. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Kaulah sandaran hidup. Biarlah itu menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Dan menjadi komitmen kita dalam mengiring Tuhan. Kau yang melihat setiap isi hati kami Tuhan. Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Sungguh kami menyadari keterbatasan kami. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami gak mau belajar berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau senantiasa pribadi yang kami andalkan. Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang mampukan kami untuk berjalan, menuntun kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur pagi ini, siang hari ini. Kami boleh mendengar apa yang menjadi pesan-Mu buat kami. Itu yang menjadi penuntun buat kami Tuhan. Kami membutuhkan itu. Karena Engkau lah yang mempunyai seluruh rencana atau serangkaian hidup kami sampai ke garis akhir. Kami mau menyelesaikannya dengan baik. Oleh sebab itu kami mau berjalan mengikuti tuntunan dan arahan-Mu ya Tuhan. Ajar kami pagi ini, siang ini Tuhan. Supaya kami paham apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah buat kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus. Yang siap untuk dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa, puji Tuhan. Kita sama-sama dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua, buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah terus berlomba, jangan pernah undur. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Terus berlomba, jangan pernah undur. Kasih tahu kiri kanan, terus berlomba, jangan pernah undur. Haleluya. Ya. Kadang kita nggak merasa, tapi Tuhan lebih tahu. Saya nggak tahu ya, tapi Tuhan lebih tahu. Mari kita buka Ibrani 10 ayat 39. Saya mau ajak kita baca sama-sama ayat ini. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Kayaknya ada cuma 5 orang di sebelah sini ya. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Nah, sedikit latar belakang tentang ayat ini Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya gini, surat Ibrani itu ditulis oleh sang penulis surat Ibrani. Ditujukan kepada orang-orang percaya dalam Kristus. Orang-orang Yahudi yang percaya, yang sudah percaya dalam Kristus.
Mereka ada di dalam keadaan tekanan, penderitaan, kesesakan sehingga mereka ada di titik ini, aduh lanjut jangan jadi pengikut Kristus. Karena tekanannya begitu hebat. Ya, jadi surat Ibrani ini banyak menuliskan kata-kata dorongan, kekuatan, ayo lanjut, jangan undur gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi karena gini, tidak sedikit pada waktu itu para pemercaya Kristus, ya orang-orang Yahudi pemercaya Kristus karena berbagai tekanan mencoba kembali ke jalan kepercayaan mereka yang dahulu. Apa sih kepercayaan mereka yang dahulu? Ya kepercayaan Yudaisme yang memegang akan hukum Musa. Tetapi sebetulnya oleh kasih anugerah mereka boleh mengalami Kristus dan mereka menjadi pengikut Kristus karena tekanan. Sehingga mereka berusaha untuk ditarik kembali kepada kepercayaan yang lama. Ya. Nah penulis Ibrani ini mencoba mengingatkan mereka untuk tetap kuat. Ya, sambil mengingatkan bahwa bagaimana dahulu mereka itu begitu tegar dan kuat. Jadi surat Ibrani juga mengingatkan mereka. Kalau kita baca di ayat 33-34 di situ kan mereka diingatkan, ayo dulu kamu kuat, dulu kamu tegar. Pada waktu awal-awal kamu mengikut Kristus, waktu kamu mengenal Kristus. Bagaimana mereka telah mengalami penderitaan yang gak main-main loh. Di situ mereka dikatakan mereka dianiaya di muka umum menjadi tontonan dan cemoohan banyak orang waktu mereka mengikut Kristus. Bahkan di situ dikatakan bagaimana menderitanya ketika harta kepemilikan mereka dirampas. Gara-gara ikut Yesus pada waktu itu mereka dirampas segala kepemilikan mereka, namun mereka menerima hal itu dengan sukacita. Wow, ini kan kayak gak mungkin ya. Mereka didera, mereka dianiaya, mereka dirampas, tapi mereka tetap sukacita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka memiliki harta yang lebih bernilai. Dan mereka memiliki harta yang kekal. Itulah harta yang luar biasa. Yesus Kristus. Wah ini luar biasa. Itu yang menjadi penghiburan mereka. Boleh mereka nggak punya apa-apa, tetapi ternyata mereka menyadari. Mereka punya Kristus. Wow. Nah kini di bawah tekanan, di bawah masalah hal-hal yang lain, orang-orang Kristen Yahudi ini tampaknya mulai mengendor lagi di dalam mengiring Kristus. Mereka mulai menjauhkan ibadah-ibadah mereka. Kenapa? Tekanan. Karena orang-orang sekeliling mereka berusaha menarik mereka untuk mempercayai kembali, masuk ke dalam kepercayaan lama mereka. Makanya Ibrani 10 ayat 25, ini ayat yang sering kali kita dengar, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ini asal mula ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi pengikut Kristus. Mereka didesak untuk kembali mempercayai kepercayaan lama sehingga mereka mulai meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Jadi latar belakangnya seperti itu. Ya. Nah, karena mereka seakan-akan gini, mulai menyerah dan beralih iman mereka ke iman lama mereka. Ya. Jadi ada tekanan dari sekeliling agar mereka kembali ke hukum yang lama, ke hukum Musa. Ya. Nah, penulis Ibrani sebetulnya sudah menjelaskan, kalau mereka sungguh-sungguh ngerti tentang hukum Musa, hukum Taurat Musa, sebetulnya itu akan merujuk kepada pribadi yang sesungguhnya itu Yesus Kristus. Namun kadang-kadang kan orang nggak nangkep. Ya, makanya waktu mereka udah dalam Kristus, loh kok mundur lagi gitu. Nah, oke, kembali sekarang kita ke ayat yang 39, ayat utama yang menjadi dasar pesan Tuhan ini. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, kata mengundurkan diri yang digunakan di situ, dalam bahasa aslinya digunakan kata hupostole. Hupostole itu artinya di dalam bahasa Inggris itu drawback, setback. Loh kok jadi bergerak menuju kepada kemunduran gitu. Dalam Alkitab versi The Message di situ dikatakan kata mengundurkan diri disebut menggunakan kata quitters. Dan kalau kita dengar kata quitters kayaknya aduh gak enak masa quit gitu ya. Tetapi mungkin kita berasa aku gak pernah undur dari Tuhan, aku gak pernah quit. Nah tapi nanti kita akan mendengar penjelasan apa yang dimaksud dengan hupostole, mengundur orang-orang yang step back, yang drawback, yang seakan-akan ditarik mundur ke belakang. Ya. Dan kita tahu kan, kita selalu lewat firman Tuhan juga bahwa perjalanan kita mengiring Tuhan itu digambarkan sebagai atlet yang ada di tengah-tengah pertandingan atau perlombaan lari jarak jauh.
Nah kalau kita tahu bahwa kita orang-orang percaya diumpamakan sebagai orang-orang yang atlet-atlet lari jarak jauh. Nggak ada kan atlet yang di tengah lari kemudian, aku nggak jadi lari tolong gantikan gitu. Kan nggak ada. Normalnya kan begitu ya. Nah ini digambarkan seperti itu ya. Yang semakin mendekati garis akhir, kok di situ kok semakin melambatkan larinya. Artinya ini sama aja dengan mau menghentikan lomba secara perlahan-lahan. Mestinya kan kita tahu, saya percayalah dulu masa-masa di sekolah kan ada kan mata pelajaran olahraga atletik ya. Dimana kita pernah mengalami masa-masa berlari kan. Target, lari sekian keliling. Nah tentunya mendekati garis finish kan biasanya, ya tergantung ya namanya juga bukan atlet sungguhan ya. Kadang-kadang memang udah kecapean. Tetapi normalnya kan kalau seorang atlet bisa menambah kecepatannya untuk menyelesaikannya sampai di garis akhir. Nah inilah jadi pesan Tuhan buat kita semua. Pesan Tuhannya adalah gini, Tuhan menyatakan bahwa adanya orang-orang percaya yang disadari atau tanpa disadari telah melambatkan larinya atau seakan-akan ingin digantikan oleh atlet lain. Yang mana adalah kan gak mungkin. Tolong gantikanlah aku di dalam atlet lomba lari, di dalam mengiring Tuhan. Kan gak bisa gitu. Karena jenis lomba yang dimaksud yang dikatakan di Alkitab adalah lomba lari jarak jauh. Tapi kalau olahraga yang lain, pertandingan voli, atlet voli, itu boleh kan? Boleh digantikan oleh pemain cadangan. Itu pun begitu dia digantikan pemain cadangan, dia harus bersiap-siap kembali untuk masuk kembali. Itu voli. Tapi beda dengan lomba lari. Ya, si atlet itu yang bertanggung jawab harus menyelesaikannya sampai ke garis akhir. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, aku gak pernah mengundurkan diri, aku gak pernah quit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan pengiringan Tuhan di masa sekarang, yang dimaksud dengan hupostole atau setback, seperti yang dialami oleh orang-orang pemercaya Ibrani itu, adalah begini, ya ini sesuai dengan yang mereka alami. Ya, arti kata hupostole adalah orang percaya yang sudah kehilangan daya juangnya. Masih ikut Yesus nggak? Masih. Tapi kehilangan daya juangnya. Ya. Ingat bagaimana penulis Ibrani mengingatkan bahwa ketika jemaat Yahudi, pengikut Kristus yang pertama kali mengiring Tuhan kan. Di situ kan penulis bilang kan, ayo ingat bagaimana kamu dulu pada waktu kalian mengikut Kristus, kalian kan dianiaya, kalian mengalami penderitaan. Kalian dicemooh, kalian jadi tontonan, kalian dirampas harta, tapi kalian tetap sukacita. Ayo, kenapa sekarang jadi begitu? Kenapa dalam arti kata lain, kenapa kalian kehilangan daya juangnya? Hanya karena tantangan-tantangan yang berbeda, yang mungkin lebih ringan, kok malah mulai melemah daya juangnya. Mungkin kita juga ingat pada waktu awal-awal kita iring Yesus, tentu semua kita pernah mengalami masa-masa iring Yesus, awal-awal kenal Yesus. Tentu bagaimana cinta mula-mula itu, halangan apapun tetap cari Tuhan, hambatan apapun, cuaca sebagaimana buruk pun diterjang demi untuk mengalami Kristus. Saya percaya semangat-semangat itu dialami oleh setiap orang-orang yang mengalami Kristus pertama kali. Nah sekarang pertanyaannya gini, apakah semangat itu masih ada? Apakah daya juang itu masih ada? Tadi pagi saya sempat cerita, ada contohnya Marbun lagi ya, nggak apa-apa ya, cuman hidungnya agak dipegang ya. Pertama kali kenal Marbun kan pada waktu SMP ya, SMP SMA ya. SMP ya, masih seorang anak. Kalau seusia saya masih seorang anak kecil. Tapi kerinduan untuk mau dengar firman. Itu bersama beberapa temannya itu nyelinap dari panti untuk bisa keluar, kan di sana ketat kan aturannya kan. Untuk bisa keluar itu mesti menyelinap kemudian bersembunyi sampai keadaan aman baru keluar. Itu keluar tuh resikonya tinggi kan, meninggalkan panti. Kemudian dengar firman Tuhan. Kemudian demikian pula hal yang dilakukan pada saat baptisan, menyelinap. Nanti pulang, cuma di drop sampai depan, kemudian menyelinap lagi.
Itu pun gak langsung menyelinap, langsung masuk. Menyelinap nunggu sekian lama sampai keadaan memungkinkan mulai masuk lagi diam-diam ke panti. Itu kan butuh perjuangan. Artinya buat seorang anak kecil, buat seorang anak yang masih sangat muda. Tapi kemudian demi untuk mendengar firman, demi untuk dibaptis, demi untuk beribadah. Saya juga ingat masa-masa dulu awal-awal di tengah pergumulan. Saya bersama rekan-rekan, istri, ada kakak, ada waktu itu Pak David, Ibu Hana. Ketika kami di tengah pergumulan gak tahu apa yang harus kami lakukan, kami berkumpul. Untuk apa? Untuk berdoa. Tuhan, aku gak tahu mesti ngapain kecuali apa? Berdoa. Kumpul. Hari lepas hari. Pagi kumpul, kemudian udah gitu beraktivitas. Terus sorenya janjian lagi, nanti sore ketemu lagi ya. Gitu. Dan kami berdoa lagi. Rasanya masa-masa itu adalah masa-masa yang seperti gak punya harapan yang jelas. Gak tahu Tuhan mau bawa kemana gitu. Tapi itu yang kami lakukan. Dan sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain kan. Kalau saya satu persatu kan akhirnya waktunya habis. Tapi ini yang kami lakukan di awal-awal pengiringan. Gak mudah. Sampai mulai Tuhan kasih pernyataan. Sampai Tuhan bukakan ini, bukakan itu. Belajar setahap demi setahap. Dan saya percaya biarlah semangat itu terus berkobar-kobar di dalam setiap kita. Saya pasti percaya setiap kita pasti punya pengalaman pribadi dalam mengiring Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan biarlah semangat itu jangan pernah padam. Apakah semangatnya masih tetap sama? Ya sama, angkat tangan. Wah. Apakah semangatnya hilang? Ya pasti nggak ada yang angkat tangan. Nah, biarlah semangat itu, daya juang di dalam mengiring Tuhan itu. Wow. Karena gairah itu jangan pernah padam gitu. Jangan sampai sekarang dulu hujan badai diterjang, sekarang baru gerimis. Gak deh. Ya, gitu ya. Itu yang pertama, arti pertama adalah gini. Orang percaya yang sudah kehilangan daya juangnya. Yang kedua, arti hupostole adalah gini. Tidak menyelesaikan apa yang telah dimulai. Adalah mudah untuk melakukan sesuatu kan. Ya. Rasanya banyak sekali yang ingin kita lakukan, ya kan, sebagai orang-orang mengikut Kristus. Wah, rasanya kita banyak sekali hal-hal yang begitu bergairah untuk kita lakukan sesuatu. Apalagi melihat contoh bagaimana orang-orang percaya lainnya melakukannya. Rasanya menginspirasi sekali. Belum ditambah adanya firman Tuhan yang mengatakannya. Ya. Lalu mulai kita tergerak untuk melakukannya. Ya. Apalagi dengan alasan dapat pesan Tuhan dan lakukan itu. Nah, hal yang sama juga dialami orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi pengikut Kristus pada waktu itu. Waktu mereka pengikut Kristus, wow, mereka melakukan banyak hal. Ya. Namun ketika hari-hari semakin tidak mudah, didapati bahwa mereka sedang mengarah untuk tidak lagi melakukan apa yang mereka telah mulai. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah hari ini kita masih melakukan apa yang telah kita mulai? Atau, ya sih, habis gimana Pak? Gitu ya. Nah, pertanyaan kan hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Apakah kita masih konsisten melakukannya? Jangan dikatakan kita hanya bisa memulainya namun tidak bisa menyelesaikannya. Kemarin saya baru memberkati pernikahan ya sepasang jemaat Tuhan di tempat ini. Ya rasanya semangat di dalam memberikan nasihat-nasihat itu kan masih berkobar nih karena baru kemarin gitu kan. Jadi saya banyak beri nasihat, ya, mengucapkan janji pernikahan dan ini kan boleh mengingatkan kepada kita kan. Apakah janji pernikahan itu masih berkobar-kobar? Apakah kita menangkap, wow, aku sebagai seorang kepala rumah tangga dengan tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai seorang imam, sebagai suami dari istri dan ayah buat anak-anaknya. Atau yang istri saya menjadi seorang penolong yang sepadan, seorang istri buat anak-anak dan istri buat anak-anak, istri buat suami dan ibu buat anak-anaknya. Dan apakah apa yang telah kita mulai, kita masih berkobar-kobar untuk itu, ya. Saya tadi pagi sempat cerita, baru semalam kami kumpul sebentar. Karena saya kan juga harus menyelesaikan persiapan untuk khotbah hari ini.
Kami semalam sempat ngobrol bertiga, saya, istri, dan anak. Kami ngobrol-ngobrol, kemudian muncullah satu pembicaraan. Kapan pertama kali saya dan istri melakukan doa pagi? Saya jadi sempat melamun, maksudnya mikir, kapan ya? Saya ingat kami mulai doa pagi tahun 1997. Ketika itu waktu masih di gereja yang lama sebelum ini. Ketika masih mengiring Tuhan. Terus ketika masih digembalakan oleh sepasang gembala. Saya ingat bagaimana ibu gembala berkata, ayo di tahun 1997 ada pesan Tuhan bahwa akan terjadi hal-hal di bangsa ini. Yang ternyata kami tahu bahwa itulah krisis moneter 1998. Tetapi ketika dia berkata, ayo mulai start doa pagi. Kami itu belum khususnya saya dan istri belum mulai doa pagi. Kami itu masih sangat baru sekali kenal Yesus. Belum lama dibaptis, saya dibaptis 96. Anak masih kecil, udah mulai punya 2, satu masih bayi sekali. Untuk memutuskan doa pagi, saya tuh rundingan, gimana? Mau doa, karena gini, kami punya aktivitas yang sudah berjalan sejak pernikahan 1994. Jadi untuk memutuskan meninggalkan aktivitas itu dan ikut doa pagi, itu buat kami gak mudah, perlu rundingan. Akhirnya kami sepakat, oke, kita mulai doa pagi. Dan itu meninggalkan seluruh aktivitas itu, ya sampai hari ini tentunya. Artinya ketika kami memutuskan sesuatu, kami mau konsisten melakukannya. Ada orang suka bertanya, Pak, gimana sih membedakannya? Kalau itu pesan Tuhan dan bukan pesan Tuhan. Karena kan banyak orang yang ngomong kan, pesan Tuhan, Tuhan bilang sama aku begini, Tuhan bilang sama aku mesti melakukan ini. Saya bilang gini, kadang orang punya kebebasan untuk berkata kata Tuhan. Tapi buat saya gini, gampang sekali kok. Waktu dia berkata, Pak, saya disuruh Tuhan untuk melakukan ini. Saya nggak langsung sanggah, benar nggak gitu. Saya nggak langsung sanggah. Saya bilang kalau memang itu betul kata Tuhan, silakan yuk lakukan apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Nah, untuk mengetahui benar kata Tuhan atau enggak, lihat sejauh mana bara itu masih berkobar-kobar. Seharusnya kalau dari Tuhan itu akan membakar di dalam hati kita. Ada semangat untuk terus menyelesaikannya. Tetapi kemudian ketika dilihat, ya baru sebulan udah enggak, 2 bulan udah hilang dan lain-lain. Saya ragu itu dari Tuhan. Karena dari Tuhan seharusnya itu sekali-kali membakar. Ketika mendengar satu titik Tuhan berbicara, itu rasanya udah membakar sekali. Oke, lanjut. Kata Hupostole yang ketiga. Ketika seseorang mulai menurunkan standar kebenaran dari yang seharusnya. Artinya gini, ada kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang saya pegang ini adalah perkataan Tuhan. Dan maknanya adalah maknanya sesuai dengan standar Tuhan. Tapi manusia kan bisa mengartikannya lain, sesuai dengan standar manusia. Oleh sebab itu, kita mau belajar apa sih arti yang sebenarnya yang dimaksud Tuhan. Nah, pengiringan orang percaya kepada Tuhan untuk mengalami pengenalan akan Tuhan, salah satunya didapat lewat penggalian firman Tuhan. Makanya di Alkitab kan ada kan, jemaat Berea. Ya, jemaat Berea mengalami pertumbuhan imannya dan berubah menjadi orang-orang percaya yang lebih baik ketika apa? Ketika mereka mulai menggali dan menyelidiki kitab suci. Waktu mereka menggali dan menyelidiki, mereka mendapatkan ini loh makna yang sesungguhnya yang didapat, yang sesuai dengan standar Tuhan. Dan inilah makanya mereka kemudian mengalami pertumbuhan dan perubahan dalam hidup mereka. Artinya mereka mengalami pertumbuhan iman dan menjadi orang-orang yang lebih baik. Kenapa? Mereka menangkap tepat seperti yang Tuhan maksudkan. Ya, mendapat pengertian seperti yang Tuhan kehendaki. Wah, ini luar biasa. Nah, orang-orang percaya Ibrani yang di awal tadi itu, mereka mulai mengalami kemunduran. Waktu mereka mengalami kemunduran, mereka mulai meninggalkan ibadah penyembahan kepada Kristus. Kemudian mereka kembali kepada kepercayaan yang lama. Dan waktu mereka berada di kepercayaan yang lama, mereka berkata, ini sama aja, oke aja, nyaman-nyaman aja. Apa yang terjadi? Karena mereka mulai mendegradasi,
makna firman Tuhan. Terjadi penurunan makna dari yang seharusnya standar Tuhan menjadi disesuaikan dengan pembenaran dia. Ini pun oke kok, nyaman-nyaman aja. Nah ini loh bahaya, ini namanya hupostole. Enggak undur iring Yesus. Tetapi kemudian standarnya bukan standar yang Tuhan maksud. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kekristenan masa kini. Di dalam memaknai ibadah. Sejak masa pandemi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kan telah terjadi penurunan standar makna ibadah. Ya apabila mengacu kepada makna yang sesungguhnya kan. Oke, makna ibadah yang sesungguhnya di dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara menggunakan kata avodah. Pakai V, avodah. Atau suka dibaca abodah. Yang artinya menyembah kepada Tuhan di bait Allah sebagai titik pusat penyembahan sambil mempersembahkan korban di sana. Dan semua dilakukan bukan cuma sekedar ritual keagamaan, tapi semua dilakukan dalam pengabdian dan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Itu makna ibadah yang dimaksud di firman Tuhan. Itu standarnya Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya datang menyembah secara liturgis, tetapi mengabdi dan mentaati hukum-hukumnya, perintah-perintahnya. Sehingga ini yang membuatkan jemaat Berea tadi kan mengalami perubahan. Pertumbuhan iman dan perubahan hidup, perubahan sikap. Nah, hari-hari ini kan bukankah telah terjadi penurunan makna ibadah kan? Banyak yang bilang gini, Pak, yang penting kan sambil naik sepeda, Pak Minggu, sambil memuji Tuhan, kan ibadah. Ya, itu kata lu. Tapi kalau kembali kepada standar kebenaran firman Tuhan, yang dimaksud ibadah kan bukan yang itu gitu. Pak, tapi kan yang penting kan di rumah buka YouTube sambil ngopi, sambil breakfast, sambil ibadah, sambil pakai daster. Kan ibadah gitu. Kan telah terjadi penurunan makna. Nah itu yang dikatakan hupostole. Tuhan memaknai begini, si orang percaya, si manusianya memaknainya yang lain gitu. Disadari apa tanpa disadari telah terjadi penurunan standar. Berbeda dengan Musa. Nah ada kisah Musa. Tapi juga saya tadi pagi menceritakan berbeda dengan kondisi yang dialami Maria. Menjelang Natal. Bulan Desember kisah Maria. Kan Maria didatangi oleh malaikat Gabriel kan. Malaikat Gabriel kan menyampaikan bahwa Maria engkau akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus dan kau menamai dia Yesus. Tapi aku kan belum bersuami. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan turun atasmu, Roh Kudus akan menaungi engkau. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Kan gak nyampe, Maria ini ngomong apa sih malaikat gitu. Aku akan mengandung dari Roh Kudus. Karena buat kita kabar sukacita kan, wah Maria akan mengandung Yesus. Tapi buat Maria yang menerima pesan itu kan mengerikan. Aku belum bersuami mengandung. Ada hukum kan, ada hukum agama, hukum negara. Di mana yang hamil sebelum menikah kan rajam sampai mati. Maria punya alasan untuk sedih, untuk histeris, untuk nangis sejadi-jadinya, untuk stres bisa aja. Dia punya kesempatan untuk itu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengupgrade dirinya. Lukas 1 ayat 38. Jadi jangan mendowngrade. Hupostole artinya mendowngrade. Tapi Tuhan mau kita yuk terus upgrade. Di tengah keadaan yang mengerikan, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya, Tuhan, aku gak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau engkau mau menghendaki itu, jadilah. Aku ini hanya hamba-hambamu tuh. Maria, hari lepas hari perutnya makin membesar, perutnya makin membesar, perutnya makin membesar. Tapi dia serahkan, Tuhan, aku ini hanya hambamu. Jadilah kepadaku menurut perkataan. Dia mengupgrade dirinya Bapak Ibu. Nah oke, kembali. Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar tidak menjadi orang-orang percaya yang mengalami setback. Bukan orang-orang percaya yang mengalami hupostole. Mengundurkan diri. Artinya gini. Saya kan gak pernah mengundurkan diri. Enggak. Tapi ada degradasi.
Ada semangat juang yang sudah mulai kendor. Nah oleh sebab itu yang pertama, latihannya cuma memang satu aja. Yang pertama adalah jangan kehilangan tujuan semula. Jangan apa? Jangan kehilangan tujuan semula. Ibrani 10 ayat 36. Saya mau ajak kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Alkitab di situ dikatakan endurance. Ya. For you have need of endurance. Sebab kamu memerlukan daya tahan. Ya. Namun apabila kita melihat kata aslinya yang digunakan adalah hupomone. Hupomone adalah, betul, maknanya adalah daya juang. Maknanya adalah daya tahan. Tetapi ada yang unik nih. Hupomone adalah salah satu artinya juga gini. Seorang yang tidak menyimpang dari tujuan semula dan tidak kehilangan kesetiaannya di tengah cobaan dan penderitaan yang terbesar sekalipun. Wow, sebab kamu memerlukan hupomone, bukan cuma soal ketekunan aja. Betul kandungan hupomone ada ketekunan, ada daya juang, ada daya tahan, endurance. Tetapi ternyata seorang yang artinya seorang yang tidak kehilangan, tidak menyimpang dari tujuan semula dan tidak kehilangan kesetiaannya sama Tuhan tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi dalam ibadah pertama saya bilang begini, semua atlet sangat suka sekali kepada bagian waktu namanya dipanggil dan dia kemudian naik ke atas podium, kemudian dikalungkan medali. Wah itu favorit semua atlet. Aku mau dong, aku mau dong, aku mau dong. Ya, siapa sih nggak mau Bapak Ibu Saudara? Ya. Tadi pagi juga saya sempat bilang, saya juga pernah ngalami masa-masa itu. Wow, naik ke atas podium, dikalungkan medali. Ya, pengen sombong dikit. Itu udah jangan kebanyakan. Nah, artinya gini, masa-masa itu kok sangat membanggakan. Tetapi apakah semua atlet tiba-tiba dikalungkan medali itu? Kan enggak. Ya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa pengiringan kita sama Tuhan, pada waktu kita mengiring Tuhan, kan kita nggak tahu nih kapan Yesus datang. Tapi ada satu masa di mana Yesus datang dan dia menyambut kita di awan-awan yang permai. Orang-orang percaya dalam Kristus yang sudah meninggal, mereka kemudian diangkat terlebih dahulu. Bertemu dengan Yesus. Nah orang-orang percaya yang masih hidup, orang percaya dalam Kristus yang masih hidup, yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Kemudian mereka terangkat, ini yang disebut pengangkatan. Nah waktu mereka terangkat, mereka terjadi sebuah pertemuan di udara. Ya, lagu-lagu Pantekosta lama kan pertemuan di udara. Berjumpa di situ. Nah ternyata di situ juga ada satu sesi yang bernama Bema. Di mana Yesus membagikan mahkota kepada satu persatu sesuai dengan apa yang dilakukannya pada waktu mengiring Tuhan di bumi, di dunia yang gak mudah. Mungkin seorang bisa terima lebih dari satu, mungkin aja kan kita tahu di Alkitab juga banyak kan mahkota ini, mahkota ini, mahkota ini. Tetapi di situ adalah ajang di mana Tuhan menganugerahkan mahkota. Ya, jadi artinya mirip kan pertandingan lari di mana sampai di garis akhir kita menerima medali atau menerima hadiah, mengiring Kristus di ujungnya ada penganugerahan juga. Ya. Yang saya mau katakan ini adalah momen yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang percaya. Saya mau tanya, di sini siapa yang ngerindu untuk suatu hari dianugerahkan mahkota sama Tuhan? Semua loh, luar biasa, semua. Ya. Ada sih 1, 2 saya bilang, kenapa nggak mau angkat tangan ya? Oke, nggak apa-apa. Ya lanjut ya. Tergantung apakah, nah kuncinya adalah gini, tergantung apakah kita memiliki endurance untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian perlombaan atau tidak. Jadi endurance itu kita tahu ya, bukan hanya sekedar memiliki daya tahan, tapi juga yang gak kalah penting memiliki motivasi dan menangkap tujuan utamanya itu yang sebetulnya akan membuat kita memiliki daya tahan. Bukan cuma sekedar betul kita berlatih fisik, betul kita menerima nutrisi, makanan, vitamin dan lain-lain, betul kita dilatih. Tetapi ternyata kalau gak punya motivasi untuk tujuan apa, orang bisa kehilangan loh. Kehilangan semangat, ya untuk apa aku berlari gitu.
Tadi pagi saya sempat cerita tentang satu atlet lari maraton, namanya John Stephen Akhwari. Saya pernah sampaikan lah, kita juga sering dengar lah. Tapi kita di-refresh kembali kan, John Stephen Akhwari. Dia terjun di perlombaan Olimpiade maraton. Dia datang dari negara Tanzania. Bapak Ibu Saudara, pada waktu dia berlari, di tengah perlombaan, saya nggak tahu di kilometer berapa, karena perbedaan suhu dan tekanan udara, atmosfer ya di Tanzania dengan di Meksiko dan lain-lain. Ya, pokoknya terjadi sebuah insiden di mana kakinya kram. Waktu kaki John Stephen Akhwari kram, dia jatuh. Dia jatuh sehingga lututnya mengalami dislokasi. Terjadi pergeseran. Dan bahunya karena dia jatuh, bahunya mengalami kesakitan. Sebetulnya, untuk dia menjadi berhenti dan stop, tidak berlari pun bisa. Dan orang semua akan maklum. Apa yang John Stephen lakukan? Saya nggak tahu dia dapat kain dari mana, mungkin dia minta. Dan dia bebat lututnya, dan apa yang dia lakukan? Dia lari kembali di dalam kesakitannya. Dia lari. Dan sampai dia menyelesaikan pertandingannya. Dia terpaut 1 jam dengan juara 1. Artinya pasti nggak terima kalungan medali juara 1, juara 2 dan juara 3. Tetapi dia dia berhasil menyelesaikan garis akhir. Kita sering mendengar nama John Stephen Akhwari. Bahkan di negaranya Tanzania, dia mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Dan sampai sekarang kalau kita ke Tanzania, ya entah untuk tujuan apa juga ke Tanzania, tapi kalau sampai kita ke Tanzania, di situ ada sebuah nama John Stephen Akhwari yang terkenal. Nah, siapa juara satunya? Namanya kita nggak pernah dengar. Lalu wartawan bertanya, kenapa engkau bisa sampai lakukan gitu? Dia bilang, aku diutus oleh pemerintahku terbang 10.000 mile. Bukan hanya untuk start saja, tapi juga untuk mengakhirinya. Wow, luar biasa ya, keren ya. Kalau kita ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, mungkin hidup lelah, mungkin kita ngalami tantangan, mungkin godaan, mungkin hambatan, mungkin apalah. Tapi itu seharusnya kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, mestinya itu enggak membuat kita menjadi undur. Yang ngerti katakan amin. Itu akan terus membakar. Karena kita tahu untuk apa aku dipanggil. Untuk apa aku dipilih Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka 1 Petrus 2 ayat 21. Bagaimana Rasul Petrus, dia memberikan nasihat kepada orang-orang. Dia katakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Katakan sama-sama. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sekarang kamunya ganti sama aku. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah aku dipanggil. Nah saya lanjutkan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya aku mengikuti jejak-jejaknya. Nah jejak-jejak Yesus itu tertulis di sini. Dari ujung awal perjanjian lama sampai akhir perjanjian baru. Itu tentang Yesus. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudara dengan kisah Nuh. Rasanya waktu Nuh disuruh membangun bahtera. Ini pun gak mudah Bapak Ibu Saudara. Disuruh membangun bahtera yang lebih besar dari lapangan sepak bola. Bersama keluarganya Nuh. Itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Berapa lama Nuh membangun bahtera? Memang Alkitab nggak mencatat berapa lama. Alkitab hanya mencatat begini. Pada waktu Nuh memiliki anak laki-laki. Nuh kan punya 3 anak laki-laki, ya kan? Berapa istri yang Nuh miliki? 3 apa 1? 1. Yang 3 anak. Pada waktu Nuh baru memiliki anak, di situ dikatakan usia Nuh 500 tahun. Alkitab mencatat pada waktu Nuh masuk ke bahtera yang udah jadi itu. Usianya 600 tahun. Maka seringkali pengkhotbah berkata 100 tahun. Tetapi sebetulnya kan kalau dihitung dari 500 sebetulnya kan Nuh di situ kan belum mulai. Ya, karena dia waktu memulai kan dia bersama 3 anak laki dan 3 menantunya. Bersama istrinya. Kurang lebih lah gitu ya. Nah masa-masa hari-hari Nuh membangun bahtera itu kan sangat gak mudah. Ya. Nuh diberikan tugas sama Tuhan yang panjang dan berat.
Tetapi ia melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Jadi inilah langkah pertama seorang pemenang adalah gini. Melakukan persis seperti yang Tuhan minta kita lakukan. Nu tahu perjalanannya panjang, gak mudah. Wah Tuhan ukurannya besar sekali. Tapi nu lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Pakai standar ukurannya Tuhan, gak mudah. Tapi nu lakukan itu. Ya. Meskipun mungkin Nuh diolok-olok, ya kita nggak mencatat Nuh diolok-olok, tetapi mungkin aja Nuh diolok-olok kan. Orang bangun perahu sebesar begitu, Nuh ngapain bangun kapal bahtera sebesar itu? Kalau bangun pun mestinya kan di pinggir pantai gitu ya. Nuh nggak tahu, Nuh nggak ngerti. Meskipun Tuhan bilang nanti aku akan mendatangkan air bah, tapi kan belum ada di dalam bayangan Nuh. Seperti apa nantinya itu bahtera itu buat apa? Belum ada bayangan. Tapi Nuh melakukannya. Nuh tidak menyerah. Jadi kisah Nuh adalah kisah tentang kemampuan Nuh bukan hanya bisa membangun saja. Karena Nuh juga bukan seorang ahli kan. Tukang kayu kan nggak disebutkan. Tapi kemampuan Nuh bukan hanya membangun, tetapi kemampuan untuk terus membangun hari lepas hari. Sehinggalah tiba harinya bahtera itu jadi. Dan kemudian dia melihat bagaimana Tuhan mencurahkan air bah sedemikian rupa. Nuh baru mengerti, oh untuk ini. Apakah untuk kepentingan Tuhan? Bukan, untuk kepentingan Nuh dan seisi keluarganya. Dia yang pakai bahtera itu. Wow, kita kadang gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tapi Nuh mungkin punya alasan untuk udah Tuhan capek gitu terus-terusan nggak tahu buat apa, tapi nggak Nuh lakukan hari lepas hari. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita hadapi, apapun tantangan yang kita sedang hadapi, jangan membuat kita menjadi undur. Saya nggak tahu melalui pesan ini Tuhan katakan jangan undur, katakan sama-sama jangan undur. Yang ngerti katakan amin, yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus. Kita berdoa, kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus untuk apa yang jadi pesan-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami butuh Engkau. Kami butuh kekuatan-Mu. Dan biarlah kami sebagai orang yang Tuhan percayakan di bumi ini, kami menangkap untuk tujuan apa kami ditempatkan di bumi. Engkau adalah pemilik kerajaan sorga dan biarlah waktu Tuhan tempatkan kami di bumi. Biarlah kami menangkap bahwa kami adalah perwakilan sorga di bumi ini. Kami adalah duta kerajaan sorga. Kami butuh kemampuan, kekuatan daripada-Mu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian apa yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Ampuni. Melalui pesan ini mungkin Tuhan lebih melihat ada orang-orang yang merasa sedang mengiring Tuhan tetapi sebetulnya sudah kehilangan semangat. Tapi biarlah saat ini Tuhan kasih kekuatan yang baru. Mungkin ada orang yang mengiring Tuhan, masih mengiring Tuhan tapi mendegradasi standar kebenaran firman. Tapi hari ini kami tangkap kembali apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Mungkin rumah tangga yang Tuhan percayakan, kami juga mau selesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sebentar. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita udah berdamai sama Tuhan. Mari kita sekarang berdamai dengan sesama adik kakak, orang tua. Di samping kiri kita, samping kiri kanan kita ada istri, ada suami, ada adik kakak, orang tua, ada cucu, ada teman sepelayanan, saudara seiman. Mari berdamai. Mungkin kita nggak sadar bahwa mungkin lewat perkataan kita melukai, kita bikin orang tersinggung. Saya juga sebagai gembala, saya juga minta maaf. Tadi sama istri udah, ada kakak, ada anak, ada rekan-rekan saudara-saudara pengerja semua. Ya, puji Tuhan, mari lepaskan pengampunan. Jangan ada ganjalan, jangan simpan. Ya, haleluya, hal-hal yang buruk. Kita ingat pesan Tuhan, bejana itu harus kosong supaya diisi sama hal-hal yang dari Tuhan. Jangan simpan hal-hal yang gak bagus. Oke, mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita. Mungkin seandainya ada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis selam, mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus ini. Firman Tuhan katakan, lakukan ini untuk mengingat akan Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak. Kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada di dalam Kristus, itu bukan karena kita yang pilih Dia yang pilih kita. Kasih anugerah begitu luar biasa. Kalau sebagian daripada kita bisa melayani Tuhan di gereja,
Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang mempercayakan kita. Semua karena kasih anugerah. Dosa yang telah manusia lakukan. Dan kita manusia telah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga membuat Tuhan, pribadi Allah sendiri turun ke dunia mengambil rupa manusia untuk menebus kita dari belenggu dosa. Sehingga kita ada hari ini sebagaimana kita ada sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kembali kepada rencana semula yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat ini roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan ini. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Naikkan syukur kita. Betapa kita punya Bapa yang senantiasa menuntun, membimbing kita di setiap langkah kita, Dia arahkan kita. Kita mungkin gak tahu persis kondisi kita, disadari atau tidak disadari, tapi kita bersyukur untuk pesan Tuhan. Tuhan mau kita terus melangkah maju. Ada gairah, ada semangat. Kita tidak sendiri, Tuhan mampukan kita. Bagian kita adalah terus berlari. Kita menangkap tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ada perlombaan yang harus kita selesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kiara lamo. Bede-bede masakaramo. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu Saudara kekasih Yesus. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah umatnya. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di atas pujian umatnya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dan Dia sedang melawat setiap kita satu persatu. Mari alami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Alami persekutuan intim dengan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Porque merase que berapa syakabasi. Orakabataka shete merabala bala bala. Orkamashabataka lalaba shete bede bala bala bala. Mari masing-masing kita bersekutu pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Engkau Bapa yang terus mengarahkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ora kamase bede bala 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 bayara. Sheke bede bala 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 bayara shaka. Kire bede mata kaya la bala base bede mata kaya na seke bedaso. Hallelujah, hallelujah. Kemeta. Takala la bala 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 bala. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, tuntun. Kami butuh Engkau. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih. Oh, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Oh, kebira-bira. Sikebira-bira kasih kami. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah.
haleluya, haleluya. Mari cerita. Terima pengurapan yang baru yang Tuhan limpahkan buat kita. Mari. Mari terima kepenuhan yang saat ini. Terima pengurapan Tuhan. Bagian kita adalah bawa bejana yang kosong untuk diisi penuh dengan sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Mari terima lebih lagi. Terima pengurapan Tuhan, pengurapan yang baru, kekuatan yang baru. Kita membutuhkannya. Kita membutuhkannya. Sebagai orang-orang yang berlari ke tujuannya Tuhan, kita butuh kekuatan yang baru. Terima saat ini, terima. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus untuk pesan-Mu Tuhan. Dan firman yang disampaikan tidak kembali kepadamu sia-sia. Melainkan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan. Terima kasih kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Maka kami percaya ada kekuatan yang baru. Ada aliran-aliran kekuatan air sejuk mengalir. Sehingga itu memampukan kami untuk melakukan tugas kerajaan surga di bumi ini dan menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Bahkan yang datang dengan sakit mengalami kesegaran yang baru. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang percaya kita sama-sama katakan amin. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita. Fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.